Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk berbuat baik sehingga kita ringan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, dan juga bisa menjalankan amal-amal kebaikan lainnya sebagai orang Islam yang taat seperti halnya membaca Al-Quran. Selanjutnya, salat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita haturkan kepada beliau beserta keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita termudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman pada Al-Quran. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad SAW, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban terkandung di dalamnya dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antaranya, keutamaan membaca Al-Quran adalah yang terdapat pada surah An-Naml ayat 77, wa innahu lahudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari, baik urusan bergaul dengan manusia, urusan perjodohan, keluarga, urusan berusaha, bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang piutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Quran. Tinggallah kita sendiri mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau saja kita mau, maka hidayah dari rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan-kemudahan di dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan keakhiratan. Di sini juga, saudara-saudara sekalian, terdapat pada surah Fussilat ayat 44, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulnya adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, sementara orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti panggil dari tempat lain jauh. Para pendengar yang sangat berbahagia, bagi orang beriman, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati pelipur lara dalam setiap permasalahan yang telah ia hadapi. Ketika kita lagi galau, kita baca Al-Quran. Ketika kita kena musibah, segeralah baca Al-Quran. Kita lagi sakit, solusinya adalah membaca Al-Quran.
Bagi orang yang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat bereaksi sebagai penawar, obat, solusi, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun berangsur. Misalnya, berkah membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi tenang, masalah, penyakit, kita mereda, lalu menghilang semua. Bisa jadi kita temukan obat unik yang tak pernah dibayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, sebagai obat penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa diri kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Paling tidak per hari 1 halaman. Kalau tidak mampu, maka per hari cukup 5 ayat. Kemudian membaca surah-surah tertentu, terutama pada saat-saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah atau terkena penyakit. Dan janganlah lupa baca juga terjemahannya, lalu hayatilah maknanya, agar keutamaan-keutamaan betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Albirru man ittaqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni Isa, mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Wagu, Fakultas Usuluddin, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 6. Suksesnya pembuatan video ini berkat dukungan dan arahan dari dosen kita tercinta, yaitu Ibu Sriwenang Pobela, Magister of Science, sebagai dosen mata kuliah Kapita Selekta.